kayaknya seru deh kalau mulai dari nol dan nggak apa-apa kelihatan bodoh di awal. Karena itu emang harga yang harus kita bayar untuk Iya. berkembang kan. Jadi Betul. harus kelihatan bodoh dulu di awal. Repeat. Walaupun itu terkesan nggak jelas atau nggak ada guna. Jadi aku selalu siap untuk memulai. Kita bertahan lewat pilihan yang tidak selalu menyenangkan, berhadapan juga dengan kegagalan yang terus-menerus. Kalau sekarang kamu sedang ada di fase yang mana, Bill? Dan kalaupun mereka ngejudge bahwa Bila udah berubah, mungkin kata-kata berubah harusnya dipakai dengan Bila udah berkembang kali ya. Karena Setuju. kalau berubah berarti mereka belum kenal aku terlalu Iya. dekat ya. Tapi gimana caranya kamu tetap setia sama tujuan kamu, walaupun hasilnya kayaknya bahkan masih belum terlihat wujudnya gitu. Siluet pun kayaknya masih belum jelas. Gimana kamu tetap setia sama goals kamu? Satu kalimat bisa membuka pikiran, satu obrolan bisa menggerakkan perjalanan. Halo Piper, saya JJ, the voice behind Pip Talk. Podcast mungkin sering terdengar ringan di telinga ya, tapi proses di belakangnya banyak pertanyaan dan keraguan. Hari ini kita akan ngobrol tentang perjalanan itu, bukan cuma soal karya, tapi juga tentang bertahan. Teman ngobrol saya kali ini adalah seorang penulis buku dan juga podcaster dari Suara Berkelas. Bilal, halo selamat datang. Halo JJ. Aku happy sekali karena hari ini yang biasanya nge-host orang, Benar. hari ini aku di-host oleh JJ. Ada di bangku ini dia ya, bintang tamu hari ini. Ya, sebuah kehormatan datang ke Pip Talk. Terima kasih juga sudah hadir ya Bilal. Ya. Dari semua medium berekspresi, kenapa podcast yang kamu pilih? Oke. Kalau ditarik benang merahnya, kan aku tadi kamu sebutin penulis ya. Aku orang yang suka nulis dari aku di bangku SMA. Baik. Tapi secara akademis kan aku bukan orang yang dapat ranking yang tinggi atau selalu sebenarnya ranking terakhir di kelas. Oh ya? Ya, tapi aku orang yang suka berimajinasi. Aku orang yang sangat curious. Aku kalau ada guru ngelakuin sesuatu, aku bertanya kenapa dia melakukan apa yang dilakukan. Oke. Kalau ada temanku yang aneh dikit, aku tanya kenapa kamu melakukan itu gitu. Akhirnya aku sering menulis dari curiosity tadi dan kemudian aku nulis buku. Jadi buku pertama aku itu Jurnal Inspirasi. Akhirnya aku menggali lagi. Untuk aku menulis, aku butuh riset kan. Aku cari tahu kenapa dia seperti ini, kenapa orang itu seperti itu. Dan aku mikir bahwa salah satu platform atau media yang paling efektif untuk aku mengenali cara berpikir manusia, yaitu dengan ngobrol bareng dia. Which is waktu itu aku mikirnya pengen deh punya talk show gitu. Iya. Aku belum tahu podcast ketika aku masih di SMA, tapi aku punya impian pengen punya talk show. Berjalan waktu, ketika aku masuk ke fase aku kuliah, aku dengerin podcast di Amerika. Itu ada Rich Roll waktu itu, The Minimalist, Modern Wisdom. Aku denger dan aku punya aspirasi. Pengen di suatu hari aku punya podcast yang berbasiskan edukasi. That's why lahirnya Suara Berkelas. Oke. Tapi untuk menuju ke sana, Iya. pasti prosesnya kan tidak jalan tol juga ya, Bill. Pasti ada pekerjaan-pekerjaan. Aku sempat dengar juga Iya, iya. kamu sempat ngambil pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bukan passion, Iya. tapi atas dasar survival aja. Benar. Mungkin kamu bisa sharing pekerjaan-pekerjaan apa yang kamu Oke. lakukan pada saat itu? Ini lucu dan jarang orang tanyain sih. Maksudnya orang nggak harus tahu itu, tapi di sini kita bakal terbuka di Pip Talk. Jadi waktu aku pertama sekali kuliah di Jepang waktu itu, 2018-19, aku mau melamar ke salah satu restoran. Tapi ada 5 restoran aku lamar, ditolak terus karena aku butuh pegangan kan. Selain dapat beasiswanya, aku juga butuh untuk mungkin waktu itu beli barang Iya, buat atau jajan pengen lah. jalan-jalan gitu ya di sekitar kota-kota di Jepang sana. Jadi aku mikir oke, harusnya aku punya namanya Arubaito ya atau part time job. Jadi aku lamar ke berbagai restoran karena aku mikir yang paling gampang itu restorannya cuma mengerjakan atau masak doang. Oke. Tapi nggak harus jadi chef. Iya. Jadi kayak fast food gitu juga nggak apa-apa. Dan ada salah satu restoran yang akhirnya menerima. Setelah ditolak sekali, aku apply lagi, diterima by email gitu. Dan ternyata kenapa diterima? Karena ada senpai atau senior aku yang menyarankan. Jadi kayak orang dalam juga sebenarnya. Ordal juga. Iya, ordal juga menyarankan nih ada nih anak Indonesia yang juga dia punya image yang positif di restoran itu. Iya. Kayak akhirnya karena orang Indonesia tuh kerjanya telaten gitu ya. Direkomendasikan lah ada orang Indonesia lainnya gitu. Padahal tidak sepositif dia. Aku kalau masak agak mageran gitu ya, tapi ya namanya butuh uang. Jadi pekerjaan pertama aku
yang menurut aku lumayan. Waktu itu dapat 2 digit pertama di pekerjaan pertama, yaitu jadi chef atau jadi asisten chef. chef waktu itu. Oke. Ya. Menunya apa waktu itu? Nah, menarik ya. Jadi nama restorannya Gasuto. Kalau kita ke Tokyo itu di Shibuya Street ada tulisannya Gasuto. Tapi aku bukan di Shibuya, aku di Nagoya. Masih ada sampai sekarang? Ada Gasuto. Wow. Ya. Dan waktu itu aku fast food. Jadi aku bagian yang kayak burger atau bagian-bagian kayak karage. Jadi yang udah ada menunya aku tinggal goreng, aku tinggal masak atau ya tinggal kemas. Terus ada juga kayak omurice, omelet gitu. Dan ada juga beberapa menu-menu yang sebenarnya terkesan sulit, tapi karena itu fast food, aku cuma kayak bikin mie instannya gitu. Sama ntar setelah dimasak, baru udah cuci piringnya yang pakai automation gitu kan. Oke. Gitu sih. Menarik banget. Nah, terus pas COVID balik ke Aceh, aku sempat diajak kolaborasi sama temanku yang punya Thai tea gitu, kalau kayak coffee shop tapi Thai tea. Terus aku yang managingnya di sana. Kemudian setelah itu aku join temanku juga yang punya perumahan. Jadi dia butuh digital marketing untuk perumahannya, namanya Mita Rumoh. Terus dari Mita Rumoh kemudian baru deh aku transisi ke Jakarta gitu. Aku juga sempat dengar kalau kamu sempat kerja di properti. Ya itu. Terus sempat kerja juga berkebun. Berkebun ya. Kalau berkebun sih bukan pekerjaan, lebih tepatnya itu part time job juga. Jadi sambil waktu itu ada temanku yang punya usaha kayak perkebunan. Aku sempat ke sawah juga waktu itu. Karena being curious ya, aku penasaran banyak orang makan nasi tapi nggak pernah pergi ke sawah gitu. Aku mikir waktu itu ya, kayak penasaran nih. Prosesnya gimana? Iya, proses gimana. Tapi dapat 100.000 aja sekali ke sawah tuh kayak happy banget gitu. Itu beberapa pekerjaan aku kerjakan. Jadi transisinya kayak random banget. Ada F&B, ada perumahan, ada yang tadi perkebunan, terus ada Terus sempat stand up juga toh? Nah, itu juga aku butuh uang untuk kayak survive. Jadi aku terima job MC, stand up, moderator. Terus aku juga ngelatih debat bahasa Inggris. Aku juga dulu sempat kelas public speaking. Intinya semua hal yang menurut aku tuh bisa menghasilkan uang. As long as aku mau terjun ke sana dan aku curious ngapain aja di sana, aku kayak happy aja gitu. Lucu banget lah kalau baca CV ya. Gue pernah ini. Pokoknya banyak banget. Dan orang-orang terdekat aku, sampai pacar aku tuh sampai bilang kayak setiap tahun tuh bilang ada pekerjaan baru gitu. Jadi branding aku di mata orang tuh beda-beda kan. Tergantung dari nomor kontak yang mereka save gitu. Kayak bisa aja Bilal perumahan itu, Bilal coffee shop, Bilal kebun, Bilal petani, apa aja tergantung brandingnya. Mungkin tambahan sekarang Bilal podcaster sekarang. Transisi baru sekarang yang paling bold ya, Bilal podcaster. Tapi the power of kepepet itu luar biasa ya, Bill. Kamu mungkin juga peepers di rumah sekarang tuh masih dalam perjalanan menuju mimpinya. Di saat sela-sela mereka juga lagi memupuk mimpi, kita kan harus realistis, kita harus hidup gitu, kita butuh uang untuk mobilitas. Jadi nggak ada salahnya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut. Benar. Kalau dari rangkaian banyaknya pekerjaan yang sudah kamu geluti, apa pelajaran yang bisa kamu ambil? Oke, seru sekali nih. Jadi sebenarnya kalau kata-kata Steve Jobs kan dia bilang bahwa kita tuh nggak bisa nge-connect the dots itu ke depan kan, tapi ke belakang kan. Jadi kalau di connect the dots dari aku awal merintis sampai sekarang itu, memang the ability to start from the beginning itu menurut aku mahal sekali. Karena banyak orang mikir bahwa kalau mau growing, kalau mau berkembang ya kita harus memulai dari sesuatu yang kita tuh kuat banget di sana, sehingga kita nggak harus dari nol lagi. Karena aku punya curiosity dan humility ya, jadi aku bisa mengakui bahwa kayaknya seru deh kalau mulai dari nol dan nggak apa-apa kelihatan bodoh di awal. Karena itu emang harga yang harus kita bayar untuk berkembang kan. Jadi harus kelihatan bodoh dulu di awal. Emang harus repeat walaupun itu terkesan nggak jelas atau nggak ada guna. Jadi aku selalu siap untuk memulai walaupun aku ngerasa bahwa ini tidak terlalu align dengan tujuan aku. Tapi itu pelajaran hidup yang menurut aku seru. Karena banyak hal yang bisa aku ceritakan dan aku bisa memahami POV orang-orang yang mengerjakan itu. Let's say ada POV petani, aku pernah ngerasain POV itu. Perumahan aku pernah mengerjakan POV itu gitu. Dan aku bisa menyimpulkan dari pengalaman-pengalaman itu bahwa
oh berarti aku nggak di sana, harusnya aku coba hal lain lagi. Ada yang bilang harus jadi spesialis terus, dan aku tidak menyarankan itu. Kalau emang ada ya silakan, tapi dari pelajaran itu aku ngerasa bahwa kayak terlalu indah dan terlalu seru ya pengalaman aku di 20-an mencoba banyak hal gitu. Betul. Aku juga setuju sih. Karena kadang-kadang rasa takut tuh suka em, menghantui kita Ya, gitu loh, ya, Bill. Untuk mencoba hal baru tuh pikiran sendiri udah berkecamuk. ya, Kayak gue emang bisa ya? Apa ya. kata orang kalau Benar, gue benar. nyoba ini? Kan kemarin gue udah ada di titik ini, Iya, masa gue harus mulai lagi? iya. Menarik sih itu. Apalagi untuk teman-teman di usia 20-an juga ya, sedang mencari mana yang paling cocok ke mereka. Jadi mumpung masih banyak waktu, cobalah sebanyak mungkin yang kalian bisa ya. Iya, iya. Kemampuan untuk bertahan dengan ketidakpastian dan keberanian untuk bilang no ke opini-opini orang lain itu juga menurut aku hal yang mahal sih. Aku juga dulu sempat merasakan overthinking ketika orang tuaku sendiri mempertanyakan gitu, kalau ngerjain banyak hal seperti ini, emangnya entar endingnya kemana kan? Ya, Kayak mereka juga, semua orang tua pasti pengen yang terbaik untuk anaknya kan. betul. Orang tuaku menyarankan mungkin jalur yang lebih lebih jelas gitu, let's say pemerintahan. Dan aku berani bilang no sih, even ke orang tua aku pribadi, kalau aku harusnya ingin mengerjakan yang aku itu senang mengerjakan, walaupun itu bukan passionku gitu. Kan ada orang bilang kayak kejar passionmu, kejar passionmu. Mungkin semua orang kalau menuruti advice itu ya, semua orang dulu pengen jadi pesepak bola. Tapi kalau dia lagi sakit kaki dan dia emang terpaksa untuk nggak bisa main bola, ya gimana cara kejar passion kan? Ya. Jadi dari sana aku mikir bahwa harusnya passion itu di-create. Dan ketika kita create, kita punya passion, orang-orang kan bertanya, gimana sih Bill lu bisa menciptakan lu punya passion? Lu harus terlihat bodoh dulu, lu harus kelihatan bodoh dulu, lu harus konsisten di sana, dan semua orang akan meragukan kita ketika kita memulai. Kita bangun, kita jatuh lagi, kita bangun lagi, kita jatuh lagi, sampai ada pertanyaan lagi ke kita gitu, kok bisa kamu menemukan passion kamu? Padahal jawabannya di awal tadi, kita mulai aja, Ya. kita happy di sana, kita gagal, kita bosen, tapi kita keep konsisten sampai orang ngelihat sisi confidence-nya, kayak kita kompeten dan berani tadi gitu. Baru dia nanya, kok bisa sih Jill lu bisa jadi host, kok bisa lu menemukan passion ini, padahal lu berani aja gitu. Meski rasa takut ada itu ya. Bertahan itu somehow juga sebuah keberanian ya. Ya, bertahan di tengah ketidakpastian ya. Oke. Nah, kita kan juga sesama anak rantau nih ya, Ya. Bill. Oke, Pasti masa. adalah fase di mana kita merasa tertinggal, kayaknya orang-orang seperti sedang menuju sesuatu gitu. Iya. Terus ada juga fase kita bertahan lewat pilihan yang tidak selalu menyenangkan, berhadapan juga dengan kegagalan yang terus-menerus. Kalau sekarang kamu sedang ada di fase yang mana, Bill? Enjoy my game sih. Oke. Aku juga pernah di fase kayak kamu bilang tadi, aku membandingkan dengan si A dengan si B. Tapi ketika aku balik ke sisi internal lagi gitu, itu mengubah cara pandang aku melihat dunia luar kan. Kayak sesuatu yang kita lihat di luar dunia ini, itu kan merefleksikan apa yang ada di dalam diri kita kan. Jadi aku selama ini ngelihat, wah si A oke, si B udah dapetin apa, si C udah dapetin apa gitu. Dan itu tuh membatasi aku untuk menuju happiness aku pribadi gitu. Dan menurut aku sebenarnya ada dua kacamata melihat happiness ya. Happiness pertama mungkin dari kacamata ketika kita menginginkan sesuatu dan kita bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu tersebut, baik itu dari sisi material, status dan lain-lain, baru kita happy gitu. Mungkin dari sisi kedua, yaitu dari awal kita emang nggak mau itu gitu. Itu udah happy, jadi kita itu happy dengan apa yang kita punya dulu. Kita nggak wanting sesuatu yang besar Itu tuh yang sekali. susah. Iya, itu susah sekali. Tapi kalau kamu dari pertama udah bisa yang di tahap kedua tadi, comparison itu kecil sekali di kepala kamu. Sehingga aku tuh udah jarang memikirkan, wah aku kalau compare sama si A, aku nggak pernah tahu si A itu mungkin 5 tahun lebih duluan dibandingkan aku ketika dia berproses. Kan nggak apple to apple kalau aku compare sama dia. Iya. Dan kalaupun aku disuruh sama dia, kamu mau nggak Bil tukeran sama aku 24 jam dalam sehari? Belum tentu aku bisa, belum tentu aku siap gitu. Dan ketika aku menyadari itu, ternyata bahwa ya kita nggak bisa membandingkan diri kita dengan prosesnya orang lain, dengan hidupnya orang lain. Pasti berbeda, dia punya luka yang berbeda, pengalaman yang berbeda.
dan aku punya cara pandang yang berbeda juga, sehingga aku benar-benar fokus kepada gamenya aku sendiri. Kalau terus-terusan aku compare sama orang, kayak nggak bisa seperti itu. Jadi aku memilih untuk punya happiness yang kedua tadi, belajar untuk memulai dan bersyukur dengan apa yang aku punya sekarang, sehingga aku tidak ingin terlalu besar memiliki keinginan itu. Dan ketika aku aware seperti yang cara pandang kedua tadi, aku enjoy aja dengan game aku atau proses aku, dan aku mengupayakan untuk hari ini tuh lebih baik dibandingkan hari-hari sebelumnya sih. Tapi apalagi untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat, Benar. itu kan penuh dengan keraguan ya, Bill. Dari diri sendiri, dari keluarga, dari orang-orang sekitar. Kamu pun tadi Iya. sempat mention itu, orang tua kamu kan juga sempat Iya, mempertanyakan, iya. kamu maunya ngapain nih, goalsnya apa. Tapi gimana caranya kamu tetap setia sama tujuan kamu, walaupun hasilnya kayaknya bahkan masih belum terlihat wujudnya gitu. Siluet pun kayaknya masih belum jelas. Gimana kamu tetap setia sama goals kamu? Aku tidak melihat goals yang terlalu besar. Kayak mungkin orang melihat goalsnya itu 99%, 1%-nya proses. Kalau aku sebaliknya, aku melihat 99% itu proses sih sampai hari ini. Kayak masih day one mentality, sampai sekarang aku masih kerja, sampai sekarang aku masih mau belajar terus, sampai sekarang aku mau interview orang yang menurut aku kok bisa dia growing seperti itu. Sampai sekarang aku mau diskusi sama orang kayak misalnya kayak JJ. 1% itu ya bonusnya kan, atau itu goalnya tadi. Tapi untuk harus realistis sih, kita harus menuju 99% itu dan menyelami 99% proses yang mungkin nggak terlihat gitu. The only words that really matter kan ketika nggak ada yang ngelihat kita ngapain gitu. Dan itu mendefinisikan kita sebagai manusia yang punya integritas. Karena selama ini aku mikir bahwa goals itu harus besar sekali gitu, dan itu tidak realistis sih. Aku lebih senang ketika melihat mending goals aku bulan ini kecil dulu, tahun depan kecil dulu, dan itu kan compounding sampai kemudian kalau ngomongin long term game jadi goals yang besar gitu. Dan itu subjektif juga, mungkin di mata orang kecil, di mata kita besar gitu. Iya sih. Jadi aku tidak fokus ke goalsnya, dan dengan aku berfokus pada output dan proses aku tadi, orang malah ngelihatnya bahwa wah proses kamu pelan, kamu nggak ada tujuan kemana. Nggak apa-apa, itu kan opini orang lain juga. Tapi ketika aku berproses kecil seperti itu, aku ngerasa kayaknya ntar ada titik yang tidak terduga, ternyata dapat bonus apa, mungkin achievement apa, itu tidak terduga dan tidak direncanakan bahkan. Nah dengan aku fokus ke proses tadi, kayaknya banyak hal terduga tuh terjadi, even di 2025 dan even 2026 kalau aku masih sehat, pasti banyak hal tak terduga akan terjadi juga, karena aku masih enjoy sama hari-hari aku yang berproses ini gitu. Somehow jawaban kamu tadi mengingatkan aku sama satu cerita yang pernah aku dengar. Oke. Jadi ada satu pelukis, aku lupa banget namanya, mohon maaf. Jadi dia itu melukis di satu sudut kecil di rumahnya. Oke. Jadi kayak ini dinding, terus dia hanya melukis di bagian sisi dinding yang tidak terlihat itu. Terus ditanya sama orang, kenapa kamu ngelukisnya di sana? Ini kenapa nggak di sini aja yang luas gitu? Siapa yang mau lihat gitu? Ya memang gak ada yang lihat, tapi aku lihat dan aku tahu. Jadi memang sekarang mungkin mirroringnya lebih banyak ke dalam kali ya, Bel, daripada keluar. Kayaknya kalau keluar ya kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang ya. Benar. Oke. Lalu belum lama ini baru merayakan episode ke-100 Iya. Suara Berkelas. Selamat ya. Ya, terima kasih. Dari ratusan tamu-tamu yang kamu sudah hadir, pasti banyak sekali input-input yang kamu dapat. Benar. Tapi ada nggak, Bill, satu pelajaran hidup yang justru datang dari narasumber yang kamu nggak expect? Pelajaran hidup datang dari narasumber yang aku nggak expect. Harus sebutin namanya berarti? Inisial juga it's okay. Oke. Kalau kamu tidak nyaman. Yang aku ingat ya, yang aku tidak expect itu keluar dari mulut dia. Oke, mungkin ini dia salah satu animator ya, yang datang ke Suara Berkelas, dan dia bilang bahwa kesepian itu memang nikmat atau harga yang membuat kita itu lebih
mengenal diri kita sendiri. Dan ketika kita sadar di fase kesepian itu adalah nikmat dan progres yang kita nikmati, disitulah letak kita sadar bahwa kita itu lebih kuat dari yang pernah kita bayangkan gitu. Dan itu udah versi internal conversation yang dalam sekali dari seseorang manusia gitu. Dan aku ngelihat kenapa kamu bisa melukis, kamu bisa bikin animasi yang bagus sekali kan. Dia menggambarkan itu, dan ternyata itu juga berangkat dari luka. Luka akan pasangan dia yang mungkin meninggalkan dia, pertemanan yang mulai renggang, terus mungkin orang sekitar yang meragukan proses dia gitu. Sisa dia seorang, hanya dia seorang dengan dirinya sendiri kan. Dan dia mau nggak mau terpaksa harus punya conversation yang positif dengan dirinya sendiri. Karena kalau dia conversation yang buruk terus dengan diri dia sendiri, dia mau bergantung pada siapa? Kalau tiba-tiba dia makin jatuh. Dan ketika aku mendengar itu, iya sih, memang pada akhirnya hidup ini itu memang ya tentang diri kita sendiri sih. Kita harus bertahan pada diri kita sendiri gitu. Kalau kita lagi lemah, kita harus bertahan dengan versi kita yang sebenarnya kuat, yang masih bisa kita bergantung pada dia gitu. Jadi dengan kita punya conversation seperti itu gampang sekali untuk kita itu tidak digiring atau dimanipulasi oleh orang, dan kita punya pendirian dimanapun kita berada. Jadi aku kaget mendengar dari seorang yang ternyata nggak cuma pintar melukis atau bikin animasi, dia punya luka terhadap masa lalunya dan dia jadi lebih kuat. Dan dia bukan tipe orangnya kemudian bisa kita ajak ke sana ke sini. Dia orangnya punya kemampuan untuk bilang no karena waktu dia sangat berharga gitu. Dari Suara Berkelas sekarang yang sudah besar, masanya sudah konsisten. Menurut kamu apakah ini timingnya pas, hoki, luck, atau salah satu hasil dari konsisten? It's a combination menurut aku ya. Kalau dari kita punya effort, ya kita mengupayakan dengan output yang semaksimal mungkin. Mulai dari pertanyaannya, kemasan podcastnya, ya visualnya, thumbnailnya, judulnya, kita udah mengupayakan yang terbaik. Narasumbernya juga waktu itu aku mikir narasumber itu nggak harus yang paling terkenal sih. Sesimpel dia orang-orang yang nggak dikenal orang, tapi menurut aku dia punya value dan dia bisa share dia punya value di Suara Berkelas. Itu juga part of kita punya rencana gitu. Nah menariknya yang tadi mungkin itu bagian dari luck-nya, dan itu kombinasi dari kita udah siap, kita udah ready, dan kita udah kelihatan mateng, yaitu ketika banyak clipper hadir di TikTok. Itu kita nggak pernah bayar clipper ya. Kita nggak pernah bayar, kita nggak pernah punya agenda untuk ngeklip sebanyak itu, dan ternyata clipper itu lebih worse dibandingkan kita ngeklip video kita sendiri. Misalnya, let's say aku podcast sama D. Lestari gitu ya. Ketika podcast sama D. Lestari, itu clippernya banyak sekali di TikTok bersebaran dan viral-viral. Kayak views mereka tuh bisa jutaan, puluhan juta bahkan. Ketika kita ngeklip di akun kita sendiri, yang nonton mungkin cuma 500.000, 1 juta, 2 juta. Nah, jadi kita diuntungkan oleh clipper-clipper itu. Dan ada sesuatu yang negatif sebenarnya, tapi menurut aku ini menguntungkan dari kacamata aku ya. Ada orang-orang yang berniat sekali untuk mempromosiin judul. Jadi kayak komen-komen judul, dan ada orang yang kayak kirim atau WhatsApp orang-orang untuk tolong likes dan nonton Suara Berkelas. Padahal tujuannya untuk judul. Jadi mereka dibayar. Kan orang kalau mau dibayar ya nggak apa-apa kan. Tapi mungkin karena mereka ketagihan akhirnya nonton, malah beneran nonton gitu. Jadi menurut aku banyak hal-hal yang di luar kontrol kita, tapi itu juga bagian dari kita punya proses. Dan satu lagi yang menurut aku ini penting ya. Ini kalau dari pembahasan yang sangat universal ya, sangat dalam ya. Aku rasa memang ada luck yang dibangun dari POV, memang harus aku yang jadi hostnya. Memang aku yang rela kelihatan bodoh tadi sih. Memang ada orang yang jadi satu sosok yang mau bertanya sedetail apapun, yang memang dia dari anak kampung, yang memang dulu di host itu gitu. Jadi aku rasa memang JJ yang harusnya jadi host Pip Talk, nggak ada JJ lain. Memang harus Bilal jadi host Suara Berkelas. Tidak bisa digantikan oleh AI atau digantikan oleh sosok lain. Dan itu tanggung jawab kita sebagai manusia, karena kita manusia terlahir dengan tanggung jawab kan. Jadi aku ngelihat dari kacamata itu, harusnya mungkin kalau kita overthinking yang negatif ya, mungkin kalau ada orang lain jadi host Suara Berkelas mungkin tidak bisa se-growing itu.
Jadi aku pakai kacamata confidence itu ya, agar kita tuh bisa konsisten. Ya. Dan output 100 episode tadi itu membuktikan bahwa aku tuh tahan banting. Terlepas dari komentar negatif dan segala macam. Dan itu effort yang udah kita kerahkan, dan kombinasi clipper tadi itu kayak aku bilang tadi, hadiah dari Tuhan. Kemudian orang-orang yang punya relatable story kan bakal ngomong mulut ke mulut. Lu malam nggak tahu ngapain kan? Lu nonton aja deh Suara Berkelas, dengerin aja tuh Suara Berkelas. benar. Atau gue nggak sempet baca buku nih, kata temennya. Lu nggak sempet baca buku ya? Gue ada saran nih, nonton aja podcast Suara Berkelas. Omongannya gampang kok, obrolannya santai gitu. Jadi itu hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi effort kita dari sisi thumbnail, judul, conversation, question, dan segala hal yang kita udah upayakan, setup studio dan segala macam, itu part of kita punya game, dan itu kita rencanakan. Dan satu hal lagi yang aku menyarankan untuk JJ dan Pip Talk, yaitu orang-orang yang berkembang menurut aku, karena aku udah merasakan proses itu, mereka itu nggak tahu di mana letaknya tombol stop itu loh, tombol menyerah nggak tahu di mana nih, ketutup karpet kali, ketutup meja. Karena kalau kita tahu, kita ada opsi kan untuk nyerah aja gitu. Aku ada opsi kok di episode 50, aku nggak ngelanjut episode 51 gitu. Tapi yang bikin kita berbeda ya, kita nggak tahu nih. Kalaupun kita tahu, kita sengaja menyembunyikannya agar kita nggak punya opsi untuk nge-push stop button itu gitu. Oke. Menarik sih. Dari yang kamu bilang tadi, siap untuk ada di posisi sekarang. Iya. Definisi siap itu adalah ya banyak sekali yang kamu harus siapkan dan kamu relakan. Iya. Kayak dari konsisten kamu, kamu mau lebih baik at least dari episode sebelumnya. Benar. Kamu berani untuk mencoba, kamu berani untuk terlihat bodoh Iya. di depan, dan itu aku rasa harga-harga yang worth it ya untuk dibayarkan. Itu worth it sekali. Maksudnya mungkin kamu dapat energi yang aku share di sini ya. Aku ngomongin ini karena memang fasenya seberat itu, tapi seseru itu kalau diceritain gitu. Dan kalau kalian juga mau ke fase itu ya, kalian harus menyelam di kolam yang seperti itu sih. Kayak mungkin ada buayanya, mungkin ada ularnya gitu. Tapi jangan fokus ke buaya atau ularnya. Fokus aja kalau kita tuh ingin menyelam untuk mau menikmati coral yang indah, atau kita mau menikmati bunga-bunga yang atau karang-karang yang indah di dalam tempat kita menyelam itu sih. Dan itu yang aku maksud tadi, ada clippernya. Mungkin ada audiens yang happy ketika ngomongin tentang Suara Berkelas, dan thanks to teman-teman yang sudah menjadi bagian dari proses Suara Berkelas sekarang. Ya, kita akan mengupayakan yang terbaik sih. Dan itu sudah intensi dari kita ya, akan melakukan yang terbaik. Aku ingin belajar lebih detail sama Suara Berkelas, seperti itu. Kalau masalah penolakan sudah pasti ya Bill. Pasti dong. Dari awal-awal Suara Berkelas muncul ya, at least mungkin 20-30 episode pertama, struggling mencari narasumber gimana tuh? Oh iya, itu bagus sih pertanyaannya. Jadi episode 1 sampai episode 10 itu kan rata-rata temanku pribadi ya. Kayak teman sendiri, termasuk ke Agus, ada Dimas, ada Sela, dan lain-lain. Terus episode-episode berikutnya aku mencoba untuk approach orang, tapi ditolak. Lebih tepatnya mungkin ego aku kena ketika diri doang gitu loh. Kayak wah ini ego anak 20-an yang diri doang. At least ada konfirmasi dong gitu. Kayak ada yang diri doang. Ada yang dibilang jauh, ada yang kayak ketemu langsung gitu. Let's say aku ketemu sosok yang menurut aku cocok Suara Berkelas, ketemu mungkin penolakan secara halusnya, iya nih kayak kejauhan deh studio kamu, atau kita cari waktu ya. Karena kalau misalnya dia tertarik dan dia mau support, pasti ada cara kan. Tapi ini nggak ada cara, udah setahun nggak ada cara gitu. Dan itu beberapa kali sih penolakan, dan rejection is redirection lah. Kayak dengan kita ditolak, berarti ada opsi lain yang kita mengajak orang-orang yang mungkin lebih menghargai. Dan aku akhirnya ketemu sama orang kayak Henry Manampiring waktu itu, Bang Dery kasih solusi, yang kemudian mereka tuh mau datang nggak ngeliat dari views atau numbersnya Suara Berkelas. Mereka mau datang even kita masih 2.000 atau 3.000 subscriber waktu itu. Karena mereka tahu bahwa itu part of progress, dan mereka tahu bahwa ini Bila bukan tipe orang yang mungkin mau berhenti. Jadi nanti ketika dia growing ya, itu bagian dari dia mengapresiasi prosesnya dan upaya kita untuk juga mau datang gitu. Dan aku menyarankan juga seperti itu bagi teman-teman yang mau
berprogres. Jadi kayak misalnya ada orang yang overweight terus dia ke gym, kita nggak akan ngejudge orang-orang yang memulai dari overweight itu kan. Nah aku juga seperti itu ketika ada lihat teman-temanku yang bikin podcast, jangan lihat views atau numbersnya, karena ketika aku tahu harusnya dia berprogres ya aku support, aku mau datang gitu. Karena to be honest, kita juga nggak pernah ngebayar narasumber kan, dan mereka mau datang, dan yang bisa kita tawarkan ke mereka yaitu atensinya, value-nya gitu. Dari jawaban kamu tadi juga aku menangkap kalau diri kita itu ternyata punya banyak sekali versi. Yang mana nih yang mau kita tonjolkan? Kalau kamu di Suara Berkelas, versi yang kamu tonjolkan tuh versi yang mana, Bill? Versi Bilal yang terlalu serius ingin belajar sih, sehingga terkesan kaku di mata orang ya. Kan tadi kamu sebutin juga kalau aku pernah stand up. Jadi aku itu sebenarnya kalau di sekitar orang-orang yang sudah aku nyaman dan terbuka dengan mereka, aku ya kayak orang yang pada umumnya ya fun-fun aja. Aku juga orang suka ngejokes atau bikin hal-hal receh pada umumnya gitu, hal yang normal. Tapi ketika aku hadir dengan branding aku di Suara Berkelas, yaitu versi Bilal yang ketika aku belajar, itu muka aku bisa jadi tegang, karena aku terlalu serius, terlalu fokus gitu. Dan kenapa aku tahu aku tegang? Ketika misalnya kita lagi scrolling, atau ketika aku lagi buka laptop, ketika layarnya mati kan kelihatan wajah kita kan, aku tiba-tiba kaget dengan wajahku, kok tegang banget nih gitu. Nah, dan aku juga nonton beberapa episode ketika aku di Suara Berkelas, aku nonton lagi, dan ada yang komen juga nih bilang emang kaku ya, emang awkward banget ya. Dan menurut aku ya itu versi aku yang paling mau belajar, paling serius, dan paling mencoba untuk memahami orang di depan aku sih. Itu. Kalau begitu, pertanyaan selanjutnya, versi diri mana yang paling kamu banggakan? Versi diri mana yang paling kamu banggakan? Versi humility sih. Itu sama, humility itu bikin aku terkoneksi sama diri aku yang paling otentik kali ya. Jadi aku bukan tipe orang yang even ke orang asing, aku mencoba untuk terlihat perfect atau terlihat kuat. Kayak aku orang yang ya udah being authentic itu menurut aku mahal sekali. Itu versi diri aku yang mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang terdekat aku yang mungkin menikmati progres aku 1 dekade terakhir, dari mungkin belum muncul di media atau belum create something yang bervalue di sosial media. Itu kayaknya nggak ada beda sih. Dan kalaupun mereka ngejudge bahwa Bila udah berubah, mungkin kata-kata berubah harusnya dipakai dengan Bila udah berkembang kali ya. Karena kalau berubah berarti mereka belum kenal aku terlalu dekat ya. Dan kalau mereka membenci atau menyalahpahami ya berarti ya kita jarang ketemu dan kita nggak pernah bahas hal yang bersifat hard conversation, dan kamu nggak pernah tahu progresnya aku sih gitu. Jadi menurut aku kalau emang ada judgement, even misalnya tiba-tiba ada orang yang menyalahpahami JJ, let's say ada yang komen di Pip Talk dan segala macam, itu hal wajar. Banyak sekali orang datang ke Suara Berkelas juga akan mengomentari si hostnya yang kaku tadi, yang awkward, ya welcome to Suara Berkelas berarti ya, kayak lu belum pernah nonton Suara Berkelas. Dan itu hal yang wajar, dan itu mental yang harus dimiliki oleh siapapun yang terjun ke industri kreatif. Ya, kemampuan untuk tetap bertahan atau butuh evaluasi, tapi at least kamu jangan gampang tergiring. Misalnya tiba-tiba orang lain suruh kamu A, kamu harus punya internalisasi yang kuat bahwa lah aku harusnya seperti ini. Jadi jangan gampang digiring sih. Menarik banget ngomongin soal haters. Kalau katanya Agnes Mo, gimana tuh? Kalau di saat lo ada di puncak karir, salah satunya adalah lo punya haters. Udah mulai ada orang-orang yang memperhatikan semua gerak-gerik lo. Dan mulai menyerang lo dengan itu. Di Suara Berkelas pasti tidak semua orang menikmati ya, Bill. Pasti ada aja orang-orang yang berkomentar kurang baik, berkomentar secepat kilat gitu, tanpa mereka mungkin gak nonton episodenya sampai habis gitu. Dan itu perlu mental yang kuat banget ya. Gimana lo tetap memupuk rasa percaya diri lo dengan perjalanan Suara Berkelas 2 tahunan ini? Gimana lo menyikapinya? Mungkin lo bisa sharing juga. Mungkin aku banyak belajar di proses 2 tahun itu ya. Aku banyak belajar menjadi orang dewasa, banyak belajar untuk punya mental yang lebih tangguh ketika berproses. Dan mungkin 1-20 episode di awal Suara Berkelas aku pernah punya pengalaman yang kayak baperan banget sih. Ada yang pernah sampai ouch gitu gak?
Pernah. Sampai ke ngomongin tentang fisiknya sih, kayak POV. Ini kayaknya orang yang mungkin tidak cocok jadi host. Oke. Itu udah jauh sih pembahasannya. Tapi dikontekskan ke sana, aku belajar untuk ngelatih mental, dan itu butuh latihan kan. Nggak tiba-tiba Pasti. lo terkenal, lo viral, terus lo siap mental, nggak semua orang seperti itu. Dan itu prosesnya, dan anginnya itu akan semakin kencang, semakin pohon kita semakin tinggi, terutama di konteks suara berkelas ya. Jadi aku belajar bahwa orang itu selalu punya opini terhadap apa yang dia konsumsi, dan itu kan based on dia punya experience juga. Misalnya ada orang yang baru nonton podcast yang entertainment yang lucu banget sampai hostnya tuh lucu, terus dia tiba-tiba masuk ke suara berkelas. Kaget dong dia ketika ngeliat host yang suara berkelas itu malah kaku, atau dia punya POV sendiri ketika bertanya, dan dia nggak banyak ngobrol, dia lebih banyak diam dan memahami. Betul. Bisa jadi dia langsung punya pikiran, wah nggak bisa nih, tadi gue nonton yang seru-seru banget di sana, yang lucu banget, gue langsung judge yang host ini kaku banget, ganti aja. Ekspektasinya udah beda ya. Ekspektasinya udah beda. Dan mungkin ada orang yang tiba-tiba nonton podcast luar negeri yang mungkin POV-nya mirip sama suara berkelas, ya dia bisa menilai hostnya dengan kacamata yang berbeda. Jadi semakin kita menyadari itu, semakin kita sadar bahwa harusnya kita lebih fokus itu doing your best ketika lagi podcast seperti ini gitu. Dan aku sudah doing my best ketika aku di podcast. Kayak aku belajar, aku memahami, aku mencatat, aku sudah doing my best. Dan kalau ada komentar-komentar yang memang bikin aku ke-trigger, ya coba lihat lagi apakah aku sudah melakukan yang terbaik di hari itu. Yeah. Toh narasumber juga happy dan nyaman kan ketika ngobrol. Ketika ada orang yang berkomentar tentang sesuatu yang di luar kontrol aku, bisa jadi itu POV dan pengalaman dia dari hal lain yang dibawa ke suara berkelas. Tapi terlepas dari aku ngomongin tentang itu dan melihat dari kacamata ego aku, kalaupun itu ada kritikan-kritikan yang membangun, itu pasti aku ambil. Misalnya ada kritikan yang membangun tentang, Bill, harusnya lo lebih dalam memahami tentang konteks itu. Oh bisa jadi ya, oh iya mungkin harusnya aku waktu itu lebih dalam ya, menggali tentang pertanyaan itu gitu. Ya nggak apa-apa, itu aku ambil, dan itu pembelajaran. Membangun anyway ya. Ya, dan itu kritikan membangun. Tapi kalau kritikan let's say main fisik atau menjatuhkan, ya itu part of kita punya proses tadi gitu. Dan menurut aku itu hal yang wajar. Karena hidup ini kan tentang kita bereaksi ya. Jadi apapun yang terjadi, the way kita bereaksi itu sangat menentukan internal state kita, kebahagiaan kita hari ini. Dan kalau kita baperan kayak aku di 1-20 episode tadi, itu bisa merusak hari aku hari ini, besok, lusa, sampai ke momen dimana aku podcast lagi gitu. Aku harus mikir-mikir dan harus berusaha menjadi orang lain dan menyenangi si orang yang berkomentar padahal cuma satu orang tadi gitu. Kalau kamu harus mulai dari nol lagi nih, Bill. Kira-kira apa yang tidak akan kamu lakukan? Aku kalau mulai dari nol lagi dari POV podcast, yang tidak akan aku lakukan yaitu bertanya, ini dari kacamata suara berkelas ya. Bertanya hal-hal yang harusnya itu ditanya di luar kamera aja gitu. Misalnya kayak aku pernah dikritik juga oleh produser aku, Ko Agus Leo, waktu itu dia kritik, lu bisa 1 jam misalnya ngomong sama Vino Gebastian, ngapain lu pakai 1 jam itu 10 menitan untuk ngomongin tentang gimana ya bang rasanya jadi orang terkenal, gimana ya bang rasanya minta foto. Itu kan harusnya obrolan di luar. Personal interest. Ya, personal interest aku tidak menguntungkan audiens aku kan. Itu aku perlahan mengurangi, sampai hari ini aku belajar untuk mengurangi itu. Jadi kalau memang ego itu dari pengalaman aku pribadi yang ingin bertanya dari POV aku ke Vino misalnya, yang mending aku persiapkan itu untuk di luar kamera gitu. Dan bisa jadi dia lebih nyaman ketika ngobrolin itu di luar kamera. Kadang aku waktu itu ketika memulai tidak bisa memisahkan, dan itu menurut aku harusnya part of the game. Harusnya aku lebih aware dan dewasa. Waktu itu sangat berharga bagi aku dan dia. Harusnya kita pakai juga untuk audiens kita yang sudah memakai waktu 1 jam mereka untuk dengerin conversation ini. Betul. Seperti itu sih. Nice input juga untuk aku itu. Oh iya. Thank you for sharing. Okay. Ada pesan gak sih, Bill, yang pengen kamu sampaikan ini untuk peepers di rumah yang mungkin ngerasa hidupnya itu berjalan lebih lambat daripada orang lain. Mungkin mereka punya mimpi-mimpi besar lain juga yang lagi-lagi terbentur dengan realita. Jadi mereka harus menghold atau mimpinya harus ke-delay lagi, atau mereka bahkan harus putar balik mengejar mimpi-mimpi yang baru. Ada pesan yang ingin kamu sampaikan? Ya mungkin bagi teman-teman yang menonton ini, terlepas usia kalian di awal 20-an, di akhir 30-an, atau di fase 20-an ke 30-an ya, aku cuma mau bilang bahwa
kalau kalian merasa tertinggal atau kalian merasa bahwa hidup itu terlalu berat pada fase-fase saat ini, atau kalian lagi di low point sekalian, aku ngerasa itu emang bagian dari kita punya perjalanan hidup, dan hidup itu memang harus dilihat dari kacamata sufferingnya gitu. Kalau kalian ngelihat sesuatu itu hanya dari kacamata nyaman, enaknya doang, ya itu bukan kehidupan yang harus kita jalani sih. Bahkan orang-orang yang sukses atau orang yang kalian lihat sudah berkembang, itu mereka punya ketidaknyamanan sendiri di fase ketidaknyamanan yang mungkin nggak bisa kalian bayangkan. Aku tuh berpikir bahwa ketika aku achieve A, achieve B, rasanya akan nyaman gitu. Tapi ketika kita achieve A dan B, ternyata ada ketidaknyamanan baru, dan Betul. karakter kita tuh lebih kuat ternyata. Jadi aku bilang ke teman-teman, harusnya even yang menonton sampai di menit ini, jangan harap hidup yang mudah sih. Tapi harap aja kalian punya karakter yang lebih kuat di ketidakpastian hidup ini gitu. Aku pengen berteman dengan ketidakpastian dan ketidaknyamanan. Karena nantinya itu hal yang pasti kan. Masalah hidup pasti. Yeah. Even di 20-an, 30-an, 40-an ada masalah-masalah baru. Tapi tadi aku bilang the way kita bereaksi, the way kita punya kemampuan dan mental lebih kuat. Balik lagi, kita adalah diri kita sendiri dan kita hanya bisa bergantung pada diri kita sendiri. Dan kamu harusnya dibutuhkan untuk butuh belajar tentang itu sih. Dengan kamu semakin mengenal diri kamu sendiri, kamu menempa kemampuan kamu, akan sangat lebih, bukan lebih gampang, tapi akan lebih kuat lagi ketika kamu bertemu dengan ketidakpastian. Dan aku belajar itu sampai hari ini. Oke, baik. Kalau untuk teman-teman Ya. Pipers yang ingin memulai juga podcastnya nih, Bilal, dengan pengalaman kamu yang sudah memulai duluan, merasakan lebih dulu apa yang works, apa yang enggak, kamu mungkin bisa kasih masukan apa yang harus mereka lakukan supaya mereka tetap bisa berkarya tanpa overthinking, Ya, overthinking ya. tanpa self doubt. Ya. Apalagi kan untuk pemula, kalau sekarang kamu sudah memetik dari kerja keras kamu 2 tahunan ke belakang. Sekarang kamu lagi menuai di mana orang-orang sudah mulai menikmati ya karya dan formula gue. Tapi untuk teman-teman di luar sana yang mungkin juga baru memulai atau mungkin dalam masa merintis, supaya mereka tetap semangat, gak overthinking, kamu ada saran? Overthinking itu pasti ya, Ji. Dan sampai hari ini aku masih punya perasaan overthinking sih. Tapi memang harus dijalani. Dan dunia itu tidak berpihak kepada orang yang paling pintar, orang yang paling jenius. Dunia itu berpihak kepada orang yang paling berani, meskipun dia overthinking sih. Dan ketika aku menyadari fase-fase itu, ternyata memang anxiety adalah pembohong yang paling handal sih. Anxiety itu selalu membisikkan kepada kita bahwa kita itu tidak punya kapabilitas, kita tidak berkompeten, kita akan diragukan oleh banyak orang, kita kelihatan bodoh, kita kelihatan idiot, kita dianggap cringe. Tapi dengan kita lakuin aja, sesimpel kita lakuin aja, kita bikin aja podcastnya. Podcast selama ini kalian ingin bikin, kalian posting aja konten pertama kalian tulis aja buku yang selama ini kalian rasa nggak bagus, kalian create aja, kalian lamar aja ke publisher, kalian lempar apapun karya kalian, just show your work. Dan dari sana terbukti bahwa anxiety yang tadi meragukan kalian, yang membisikkan sisi negatif ke kalian, dia pembohong yang handal. Dan overthinking itu kan bisa dilihat dari dua kacamata, overthinking yang buruk atau overthinking yang baik kan. Kenapa kita selama ini selalu kasih ruang untuk overthinking yang buruk, ya? What if kalau aku bikin mungkin nanti views-nya rendah, kalau aku create nanti aku dijak sama teman SMA aku, kalau aku posting nanti keluarga aku anggap aku kayak ini orang gak ada uang, apa-apa jualan gitu. What if. Tapi kalau dibalik, kalau overthinking yang positif, gimana kalau aku create 100 konten pertama aku bisa duduk bareng idola aku. Gimana kalau aku bisa konsisten upload podcast ini sampai 100 episode, aku bisa mengundang orang-orang yang berkelas, mengundang dan ngobrol sama orang yang selama ini aku cuma bayangkan ada di layar kaca, mungkin sangat susah untuk di-approach. Gimana caranya ketika aku bisa berkarya ini, aku bisa kolaborasi sama orang-orang yang menurut aku selama ini tuh sangat susah diajak kolaborasi. What if yang positif itu perlu ditanamkan juga di pikiran kalian, dibisikkan kepala kalian. Karena kalau dikontrol terus sama overthinking yang buruk, kita tuh sulit untuk kemana-mana. Dan banyak orang itu tidak memulai bukan karena mereka takut gagal doang sebenarnya, karena mereka tuh takut kelihatan bodoh kalau mereka tuh gagal, kalau viewsnya rendah.
Dan itu hal yang wajar sih menurut aku. Oke. Dan the way kita melawan overthinking itu atau bisa lebih kuat menghadapi dia ya dengan tetap berkarya meski kita overthinking. Mhm. POV yang menarik sih, yang kamu sharing tadi gimana caranya kalau kita merubah pemikiran kita Iya. bukan dari POV gimana kalau gagal, Iya. tapi coba kita twist pikiran kita gimana kalau berhasil. Iya, gimana kalau berhasil benar. Iya. Sama yang menarik tadi kamu sempat menyinggung juga soal ini Bill, berani terlihat bodoh. Iya. Mhm. Karena kebanyakan aku ngambil Ya. perannya podcaster ya. Ya. Podcaster banyak yang orang-orang ingin terlihat smart, Benar. orang ingin terlihat relate. Tapi justru aku menangkap kalau kamu memberikan pesona, kamu terlihat hadir Ya, boleh bagus tuh. di podcast kamu. Iya. Kenapa kamu kenapa kamu memilih itu? Karena udah terlalu banyak orang pinter kayaknya. Udah terlalu banyak orang keren kali ya. Jadi kan harusnya pendengar Suara Berkelas itu rata-rata memang orang nggak tahu ya, nggak tahu apa-apa kan. Atau semakin banyak orang baca buku, semakin dia aware dia bodoh kan, semakin aware dia banyak hal yang dia nggak tahu kan. Jadi Betul. dengan aku memakai POV ya aku bodoh, ya aku nggak tahu apa-apa, ya itu memberikan kesan, mungkin dua kesan yang bisa aku komentarin. Kesan pertama, si narasumber itu juga nyaman ketika ngobrol sama kita gitu, ketika kita benar-benar gelasnya kosong ya, dan dia memang melepas saja tanpa ada intimidasi bahwa hostnya pinter. Menurut aku seperti itu yang pertama. Terus yang kedua, aku ingin mewakili banyak orang yang benar-benar kalau emang lu nggak tahu ya bilang aja nggak tahu, jangan pura-pura kelihatan pinter meski lu nggak tahu sih. Jadi aku bisa bilang bahwa itu dua pegangan yang bisa mewakili aku di Suara Berkelas. Dan ini tiba-tiba muncul ide ini karena kamu bikin pertanyaan bagus itu gitu. Aku tiba-tiba keluar statement itu, dan bisa jadi ini jadi tulisan baru kan untuk buku aku atau tulisan-tulisan aku berikutnya gitu ya. Ada project baru kah untuk buku selanjutnya, Bilal? Aku udah mulai menulis naskah pelan, tapi aku belum tahu itu akan jadi buku apa. Tapi kayak aku bilang tadi, kemampuan ketika memulai tulis aja di blank page itu mahal sekali sih. Dan jangan ngejudge diri kamu bodoh dalam konteks tidak mau berkembang ketika memulai. Karena yang aku maksud bodoh di sini yaitu bodoh dan ada kemampuan dan kemauan untuk berkembang. Kayak bodoh sama dengan lo curious, harusnya dari bodoh ini aku belajar apa. Bukan bodoh kemudian self-limiting belief, gue bodoh, gue gak bisa kemana-mana sih. Dan jadinya stuck. Yes, itu. That's why most people quit di situ. Betul. Sama aku juga sampai sekarang ingat kata-kata kamu. Jadi waktu itu kita sempat ngobrol di luar kamera. Jadi Bilal bilang, lo tuh harus siap untuk terlihat bodoh di orang yang tepat. Oh iya. Iya. Dan mereka yang orang yang tepat itu akan ngelihat progres kita ketika kita konsisten. Ya. Dan aku banyak sekali ini aku bisa bilang di sini dan aku happy. Ini dari sisi aku yang paling dalam, aku happy ketika membaca ini. Banyak banget orang-orang komentar di YouTube Suara Berkelas ataupun di akun aku pribadi dan DM aku pribadi, mereka bilang, Kak Bilal, aku ngikutin kamu dari awal Suara Berkelas dan aku ngeliat perkembangan yang pesat sekali, the way kamu asking question, the way kamu memahami audience dan narasumber. Itu perkembangan yang besar dan itu orang-orang yang aku anggap memang part of my game, part of my progress. Mereka gak cuma orang terdekat aku, tapi mereka my loyal audience. Itu aku happy sekali sih. Dan somehow bertumbuh bersama ya. Itu relatable. Mereka berkembang juga, aku berkembang juga, dan itu relatable. Aku nggak harus mulai dari perfect. Kalau perfect kan nggak relate. Ya. Aku nggak harus mulai. Aku jadi orang kaya, mungkin nggak semua orang relate gitu. Aku benar merangkak, aku merintis, dan harusnya semua orang juga relate. Dan mereka juga berarti punya hope kan. Mereka punya harapan juga dari titik atau goa yang gelap ini. Mereka melihat ada celah cahayanya. Mereka juga bisa berkembang meski mereka nobody gitu. Baik. Oke. Ini merangkum di 2025 yang kita sudah ada di penghujung tahun. Bangun nih. Pelajaran apa yang paling berarti untuk kamu, yang bisa kamu sharing, dan harapan kamu juga untuk Pip Talk di rumah? Oke. Harapan aku di 2026, aku ingin teman-teman semua di sini masih punya harapan untuk bukan mengejar mimpi kalian, tapi mendalami peran diri kalian sebagai manusia.
Karena kita sebagai manusia di sini bukan sekedar menikmati apa yang sudah Tuhan berikan, tapi memberikan kemampuan terbaik kita dan menggali sisi potensi diri kita. Dan itu cara bersyukur paling realistis menurut aku. Dengan kamu menggali potensi diri kamu, dengan kamu lakuin aja meski itu berat, dengan kamu mau belajar, dan dengan kamu mempelajari apapun yang selama ini kamu ragu, sampai kamu kemudian kompeten, itu akan nge-create kepercayaan diri yang kuat sekali, dan kepercayaan diri yang kuat sekali dalam diri kamu itu akan merefleksikan diri kamu ketika tampil di depan publik. Itu yang kamu butuhkan di 2026, terutama kamu yang masih 20-an ya. Karena gini aku berpikir bahwa semua orang bertanya gimana caranya confidence di depan publik. Nggak cuma ngomongin tentang speaking skills, nggak cuma ngomongin tentang teknik agak kelihatan pede di depan publik, teknik agak kelihatan pede di depan kamera, nggak sekedar doang gitu doang. Dengan kita belajar dan kita berkompeten, sampai kompetensi itu dilihat oleh orang, kita percaya diri banget ketika kita ngomongin, dan kita tahu apa yang kita omongin itu, disitulah lahir kepercayaan diri menurut aku. Nggak sekedar dari sisi teknik, public speaking skill dan lain. Aku lebih percaya itu. Dan kemampuan kamu kelihatan bodoh lagi, kamu gagal lagi, kamu jatuh lagi, kamu belajar lagi, kamu improve, itu juga bikin kamu lebih percaya diri. Dan aku mau teman-teman di sini yang masih ragu sama diri kamu sendiri, terlepas dari opini orang lain, ini aku bilang dari kacamata realistis, aku juga pernah di fase itu, dan ternyata bisa kita keluar dari fase itu dan jadi versi yang lebih baik. Dan aku mau teman-teman memanfaatkan 2026 sesimpel itu. Dan banyak instrumen yang kalian bisa pakai. Bisa nonton podcast, Pip Talk atau Suara Berkelas, baca buku, ketemu sama orang keren di luar sana, ngobrol aja sama orang luar sana. Meskipun berat, meskipun overthinking kayak aku bilang tadi, tapi ketidaknyamanan itu yang bikin kamu berkembang. Itu harga yang harus kamu bayar. Itu udah kalimat paling realistis yang pernah aku lempar di Pip Talk sih. Oke. Dari semua perjalanan ini, mungkin yang paling berharga bukan sejauh mana kamu melangkah, tapi bagaimana kamu tetap utuh dalam perjalanan itu ya. Benar. Sekali lagi, bertahan itu adalah sebuah kemenangan. Ya. Memasuki 2026, mudah-mudahan Pipers di rumah, mimpi-mimpi yang kamu sudah rawat dengan sabar, satu persatu bisa menemukan waktunya ya. Amin. Bilal, terima kasih sudah ngobrol-ngobrol, insight, sharingnya di Pip Talk. Pipers juga terima kasih banyak sudah menyaksikan. Selamat tahun baru ya. Sampai ketemu tahun depan. Talk soon. Bye for now. See you guys.